Kaiyo atau King Kai adalah salah satu entitas dewa di dalam seri anime Dragon Ball. Di semesta ketujuh atau semesta utama cerita Dragon Ball, terdapat 4 Kaiyo yang menjaga masing-masing wilayah mereka, yaitu Kaiyo Galaksi Timur, Kaiyo Galaksi Barat, Kaiyo Galaksi Selatan, dan Kaiyo Galaksi Utara yang menjadi Kaiyo paling disorot dalam cerita Dragon Ball karena ia menjadi guru bagi Son Goku. Selain Kaiyo, ada tingkatan dewa di atasnya yaitu Dai Kaiyo yang menjadi pemimpin dari 4 Kaiyo tersebut. Selain itu, ada pula entitas Kaiyo tertinggi yaitu Kaioshin atau Supreme Kai. Pada Majin Buu Saga, diceritakan dahulu para Kaiyo dan Kaioshin harus bekerja sama untuk menyegel Majin Buu yang mengancam alam semesta. Selain pernah menyegel Majin Buu, para Kaiyo ternyata juga pernah menyegel entitas jahat lain di masa lalu. Bila sampai harus membuat para Kaiyo bekerja sama untuk menghentikannya, tentu penjahat ini memiliki kekuatan yang tidak kalah dahsyatnya dengan Majin Buu. Kira-kira siapa dia? Oke, langsung aja ke cerita. Turnamen Tenkaichi Budokai edisi khusus akan segera digelar. Tenkaichi Budokai kali ini dikatakan edisi khusus karena mengundang petarung dari luar planet bumi atau dari galaksi lain, yaitu galaksi timur, barat, dan selatan. Event ini bisa terlaksana karena didanai oleh seorang terkaya di dunia bernama Gyosan Mani. Alasan ia mengadakan turnamen ini adalah karena putranya yang sangat menyukai Tenkaichi Budokai dan ngefans berat sama Mr. Satan. Waduh, sesat. Tercatat ada 200 peserta yang ikut. Mereka punya kesempatan untuk melawan Mr. Satan yang dianggap sebagai pahlawan bumi karena sudah mengalahkan Cell. Tahapan pertama turnamen ini dilakukan dalam format Battle Royale, di mana setiap pertandingan berisi 25 peserta dan hanya satu peserta yang mampu bertahan di akhir yang akan lolos ke babak semifinal. Terlihat Krillin mengikuti turnamen ini. Ia dapat dengan mudah mengalahkan peserta lainnya. Selain Krillin, rupanya Gohan, Future Trunks, Tenshinhan, Yamcha, dan Piccolo juga ikut berpartisipasi di turnamen ini. Future Trunks datang dari masa depan setelah ia berhasil mengalahkan android nomor 17 dan 18 di sana. Sementara Goku dan Kaio menyaksikan turnamen tersebut di jalur naga. Yamcha terlihat sudah menyerah duluan karena ada Gohan dan Trunks yang ikut turnamen. Ia didiskualifikasi karena terjatuh keluar arena. Gohan, Trunks, Krillin, Piccolo, dan Shinhan berhasil lolos ke babak semifinal, diikuti 4 peserta lain yang juga lolos. Melihat Gohan dan yang lainnya lolos ke babak semifinal, Mr. Satan langsung terkena mental. Mampus! Pada babak semifinal, mereka akan bertarung 1 lawan 1. Semifinal pertama mempertemukan Gohan melawan pria besar bernama Udo. Gohan mengalahkan Udo dengan sekali sepakan. Semifinal kedua mempertemukan Tenshinhan melawan Trunks. Pertarungan mereka awalnya berlangsung cukup berimbang. Sementara Vegeta menyaksikan pertarungan putranya tersebut dari televisi. Bulma mengatakan bahwa Vegeta sudah kehilangan semangat bertarungnya. Alasannya tidak lain adalah karena Goku sudah meninggal. Trunks akhirnya berhasil memenangkan pertarungan setelah menggunakan mode Super Saiyanya. Astaga, niat banget mau menang. Melihat dahsyatnya pertarungan Trunks melawan Tenshinhan membuat Mr. Satan lagi-lagi terkena mental sampai wajahnya pucat. Ia lalu mengeluarkan jurus andalannya yaitu ketika ia mencoba berpura-pura mau beli obat padahal pengen kabur, Satan mendapat sorak-sorai dari para penggemarnya. Berlanjut ke pertarungan semifinal ketiga mempertemukan Krillin melawan Piccolo. Ketika pertarungan baru akan dimulai, Piccolo merasakan kehadiran beberapa orang yang sangat kuat dari luar arena. Ia lalu pergi begitu saja meninggalkan pertandingan. Akibatnya Piccolo didiskualifikasi dan Krillin dinyatakan sebagai pemenang. Lalu pertandingan semifinal keempat dimenangkan oleh peserta bernama Dosukoi. Satan masih mencoba melarikan diri dengan beralasan ia terkena sakit perut kronis. Ketika akan menyeberangi jembatan, Satan menemukan jembatan tersebut sudah tidak ada. Seorang staf mengatakan pada Satan bahwa babak final akan dipindah ke Battle Island 2, sementara lokasi mereka sekarang ini adalah Battle Island 1. Babak final akhirnya dimulai. 4 finalis yang lolos yaitu Gohan, Trunks, Krillin, dan Dosukoi akan menghadapi lawan yang datang dari planet lain, lebih tepatnya dari planet yang berada di galaksi barat, timur, dan selatan. Mereka akan mendapatkan lawan secara acak dengan menaiki kendaraan yang mengantar mereka ke lawan masing-masing. Krillin menghadapi lawan seorang wanita cantik bernama Zangia. Meski begitu, Krillin dapat dikalahkan dengan mudah oleh Zangia. Begitu pula Dosukoi yang bertemu lawan bernama Bido. Ia dapat dikalahkan dengan mudah, bahkan Dosukoi sampai tewas. Melihat Dosukoi yang menjadi korban nyawa melayang, penonton berlari ketakutan. Produser turnamen mengatakan ia tidak mengundang orang-orang tersebut. Harusnya lawan yang dihadapi para finalis adalah murid Mr. Satan. Jadi lawan yang katanya didatangin dari luar planet bumi di awal cerita tadi itu hoak ya. Bisa dipastikan mereka adalah penyusup. Trunks menghadapi musuh bernama Gokua. Menyadari Trunks bukan lawan yang mudah, Gokua langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Sedangkan Gohan melawan penyusup lain bernama Bujin. Sementara Satan masih bersembunyi dengan berpura-pura boker di WC. Gokua yang awalnya mampu menyulitkan Trunks ternyata dapat dikalahkan dengan mudah ketika Trunks menggunakan mode Super Saiyanya. Ia berhasil mengalahkan Gokua dengan membuatnya menjadi donat. Namun Trunks tiba-tiba dihantam dari belakang oleh seseorang misterius.
Gohan dan Vegeta yang berada di tempat lain pun dapat merasakan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan yang hebat. Satan mau tidak mau akhirnya harus turun tangan karena sudah didesak oleh semua fansnya. Anjay, rasain loh. Kaiosama yang bersama Goku mengatakan bahwa lawan yang sedang Trunks dan yang lain hadapi adalah Bojack, seorang bandit intergalaksi yang dulu menebar teror di galaksi utara, timur, selatan, hingga barat. Bojack bahkan dianggap lebih jahat daripada Raja Iblis Piccolo. Karena itulah, para Kaio sampai harus bekerja sama untuk menyegelnya di sebuah planet di ujung galaksi. Bojack bisa bebas dari segelnya karena Goku membawa sel yang akan meledakkan diri ke planet Kaio Selatan, hingga Kaio pun harus tiwas bersama dengan planetnya yang hancur. Akibatnya, penyegel Bojack menjadi rusak. Goku merasa Kaio tidak perlu khawatir karena di bumi masih ada putranya yaitu Gohan. Gohan menemukan Krillin dan Trunks yang sudah terbaring tak berdaya. Di hadapannya muncullah Bojack bersama para bawahannya. Yamcha dan Tenshinhan yang baru saja muncul dapat dikalahkan dengan mudah oleh Bujin, Zangia, dan Pido, menyisakan Gohan seorang diri yang melawan 3 anak buah Bojack sekaligus. Dengan mode Super Saiyanya pun Gohan masih sangat kesulitan meladeni mereka. Ketika sudah terdesak, ia diselamatkan oleh Piccolo. Piccolo langsung mengajak Bojack Baiwan. Nyatanya, Piccolo tidak dapat mengimbangi kekuatan Bojack. Trunks mampu bangkit dan kini ia yang menghadapi Bojack. Vegeta pun muncul dengan mode Super Saiyanya untuk membantu Trunks. Kali ini giliran Vegeta yang berduel melawan Bojack. Bojack ternyata memang sangat kuat. Vegeta pun tidak mampu berbuat banyak di hadapannya. Tidak cukup sampai situ, Bojack lalu mengerahkan kekuatan aslinya dengan bertransformasi ke mode full powernya. Ia terlihat lebih kekar, rambutnya menjadi berwarna merah dan tubuhnya menjadi berwarna hijau lebih terang. Trunks pun lagi-lagi tumbang setelah terkena serangan Bojack dari jarak dekat. Sekarang lagi-lagi menyisakan Gohan seorang diri yang masih mampu bertahan. Ia dihajar habis-habisan oleh Zangia, Bujin, Bido, dan Bojack. Ketika Gohan sudah tak berdaya, tiba-tiba muncul sang pahlawan sesungguhnya, yaitu siapa lagi kalau bukan Mr. Satan. Namun Satan, ya udahlah ya, lihat aja sendiri. Goku yang menyaksikan Gohan disiksa oleh Bojack tidak dapat menahan diri lagi. Ia berteleportasi menuju bumi dan menyerang Bojack hingga Gohan terlepas dari cengkeraman musuhnya itu. Mengingat dirinya sudah mati, Goku hanya bisa muncul sesaat untuk memotivasi Gohan. Gohan lalu mengerahkan seluruh kekuatannya dengan masuk ke mode Super Saiyan 2. Bujin dan Bido pun dapat Gohan kalahkan dengan sekali serang. Buset, terbelah coy. Zangia yang ketakutan melihat Gohan kini hanya menjadi umpan untuk serangan Bojack pada Gohan. Kini tersisa Bojack dan Gohan yang menuju pertarungan akhir 1 lawan 1. Serangan yang Bojack lancarkan tidak berdampak sama sekali pada Gohan. Ia lalu mendapat tinjuan pencipta donat dari Gohan. Duel mereka diakhiri dengan adu serangan energi. Bojack pada akhirnya dapat dikalahkan oleh Gohan. Cerita selesai dengan Gohan, Trunks, dan Krillin yang dirawat di rumah sakit sedang membaca koran yang memberitakan bahwa Satanlah yang telah mengalahkan Bojack dan para anak buahnya. Hingga akhirnya berhasil menyelamatkan bumi untuk kedua kalinya. Buset, dah nyampak mulu nih orang, anjir. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal film ini. Dragon Ball Z, Bojack Unbound merupakan film ke-9 dari seri anime Dragon Ball. Film ini dirilis pada 10 Juli 1993 lalu. Mempunyai judul versi Jepang yaitu Ginga Giri Giri Buchigiri no Sugoi Yatsu, atau kalau ditranslate ke bahasa Inggris menjadi At the Brink, The Super Incredible Guy. Lagi-lagi judul versi Inggris dan versi Jepang yang sangat berbeda. Film ini berlatar antara akhir Cell Saga dan sebelum Majin Buu Saga, terbukti dari Son Goku yang kini berada di akhirat. Goku wafat pasca mengorbankan diri saat sel yang akan meledakkan dirinya. Dan terlihat di sini Gohan masih berusia beranjak awal remaja. Sementara di Majin Buu Saga, Gohan sudah terlihat lebih dewasa. Selain itu, Goten juga belum terlahir di film ini. Di salah satu scene diperlihatkan Vegeta yang sudah tidak punya semangat bertarung. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Bulma istrinya. Penyebab Vegeta yang sudah tidak memiliki semangat bertarung tidak lain adalah karena rival abadinya yaitu Son Goku sudah wafat. Sebenarnya hal ini sudah diungkapkan Vegeta sendiri saat event Cell Saga. How could you die like that? How, Kakarot? I am no warrior, and I will never fight again. Namun, semangat bertarung Vegeta kembali muncul saat Majin Buu Saga ketika Roh Goku diizinkan kembali ke bumi untuk ikut turnamen Tenkaichi Budokai. Bojack dan para bawahannya merupakan kriminal intergalaksi. Kebrutalan mereka bahkan sampai harus membuat para Kaio dari 4 galaksi bekerja sama untuk menyegel Bojack di sebuah planet di ujung galaksi. Tidak disebutkan nama planet tersebut. Yang jelas, segel di planet yang mengurung Bojack rusak karena Kaio Utara tiwas akibat tindakan Goku yang memindahkan sel yang akan meledak ke planet Kaio Utara. Karena itulah Bojack bisa melepaskan diri dari segelnya. Bojack dan para bawahannya yaitu Zangia, Gokua, Bido, dan Bujin merupakan keturunan dari bangsa Hera. Nama ras mereka ini juga nama yang sama dengan nama planet mereka berasal, yaitu planet Hera. Dikatakan mereka adalah orang-orang terakhir dari ras Hera karena planet tersebut bersama seluruh penduduknya sudah musnah. Ras Hera memiliki ciri khas rambut berwarna oranye, tubuh berwarna hijau gelap, dan telinga yang lancip.
Ketika memasuki mode full power, rambut mereka akan berubah menjadi berwarna merah, dan tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau yang lebih terang, serta mengeluarkan aura berwarna hijau. Ya, mirip-mirip lah dengan bangsa Saiyan yang bertransformasi ke mode Super Saya. Dalam semesta ketujuh, ada 4 galaksi yang masing-masing dijaga oleh satu Kaio, yaitu galaksi utara, selatan, timur, dan barat. Planet Bumi sendiri tergabung dalam galaksi utara yang menjadi wilayah perlindungan Kaio Utara. Selain Bumi, planet lain yang tergabung di galaksi utara adalah planet Vegeta, Jupiter, Mars, dan Makiostar yang menjadi planet asal ras Garlic Junior di film Dead Zone. Plot menyegel Bojack ini mirip-mirip sama plot menyegel Majin Buu. Seperti yang dikatakan tadi, dahulu Bojack disegel oleh para Kaio dari 4 galaksi yang bekerja sama. Persis seperti Majin Buu yang ribuan tahun lalu disegel oleh para Kaio, bahkan sampai Kaioshin pun harus ikut turun tangan. Namun pada akhirnya Majin Buu terlepas dari segelnya karena dibebaskan oleh sang penyihir jahat, Babidi. Gak heran sih, film ini seperti memberi sedikit petunjuk tentang salah satu plot yang akan digunakan pada seri lanjutan Dragon Ball Z pasca Cell Saga, yaitu kisah Majin Buu, serta hubungannya dengan para Kaio yang menyegelnya. Film ini sendiri memperlihatkan aksi pertarungan yang cukup brutal, seperti Trunks memukul Gokua hingga menembus tubuhnya, yang menyebabkan Gokua tewas seketika. Begitu juga dengan Gohan dalam mode Super Saiyan 2-nya, yang mengalahkan Bujin dan Bido dengan tendangan kerasnya, hingga membuat tubuh kedua lawannya itu terbelah. Bojack sendiri kembali tampil di anime Super Dragon Ball Heroes pada Big Bang Mission Saga sebagai salah satu musuh yang dibawa oleh Fu dari masa lalu untuk melawan Goku dan yang lain, meskipun perannya tidak terlalu signifikan. Oke, segitu aja dulu pembahasan kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye!